menyembah Tuhan dan terlebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama dengan kesungguhan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mempercayakan kami hari ini untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mengawali hari ini dengan perkenanan-Mu. Engkau boleh menjamah setiap hati kami juga pagi hari ini Tuhan. Kami siap datang kepadamu pagi hari ini. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh mendapat sesuatu yang baru. Kami boleh mengalami terobosan yang baru. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan
jangan berhenti harapan. Kuatkanlah kami Tuhan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongku, dan kami gak pernah berhenti berharap. Jangan berhenti harapan padanya, dan kami percaya bahwa Engkau sanggup. Tuhan pasti sanggup, benar. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi katakan, Tuhan pasti sanggup. Amin, amin. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Dia tak Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di dalam Intimacy Worship pada pagi hari ini.
Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh kami yang sehat. Engkau memberikan kami kesehatan yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, kami bersyukur kami ada saat ini. Sekarang ini karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada saat ini karena berkat kemurahan-Mu buat hidup kami. Bapak, biarlah setiap apa yang kami lakukan dan kami perbuat itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah Engkau mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanam benih firman-Mu. Biar benih itu boleh bertumbuh, berbuah lebat ya Bapak. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkaulah yang baik. Dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita percaya ya, kalau pada pagi hari ini kita boleh datang menghadap Tuhan dengan tubuh kita yang sehat. Dan kita bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan, atas anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada hidup kita. Firman Tuhan renungan pada pagi hari ini saya beri judul Tengguh. Artinya kuat dan teguh. Kita buka di dalam firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Kalau kita baca judul perikop firman Tuhan di atas adalah Yosua sebagai pengganti Musa. Kita tahu bahwa Musa sudah berumur 120 tahun dan sudah tidak kuat lagi gitu. Dan juga Tuhan berfirman kepada Musa, Sungai Yordan ini tidak akan diseberangi, dan Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin dan membawa bangsa Israel yang begitu besar dengan masing-masing karakter yang berbeda-beda masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Kita tahu juga banyak dari orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi atasan atau memiliki posisi sebagai manajer atau sebagai pimpinan di suatu perusahaan atau sebagai direktur. Atau juga banyak anak-anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan memimpin sebuah perusahaan. Jadi Tuhan mempercayakan sebuah perusahaan untuk dipimpinnya. Dan juga bukan hanya perusahaan saja, banyak juga anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan mempunyai suatu usaha, yaitu punya rumah makan atau punya ruko yang mereka buat usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kita tahu setelah hampir 2 tahun ini pandemi ya, tepatnya nanti Maret itu kita udah berlangsung pandemi itu hampir 2 tahun. Dan juga tidak sedikit berdampak juga pada perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini. Jadi membuat para pekerja dan pemilik perusahaan mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Apakah di tahun 2022 ini perusahaan di mana kita bekerja atau perusahaan yang dipimpin ini masih bisa bertahan dan terus beroperasi. Dan kita juga tahu bahwa selama pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang tutup atau banyak
perusahaan-perusahaan yang udah merumahkan karyawan-karyawannya tanpa digaji, karena mereka memang sudah tidak ada lagi pendapatan gitu, sudah tidak ada lagi pemasukan. Namun sebagai orang-orang percaya itu, sebagai anak-anak Tuhan yang menaruh harapan kepada Tuhan Yesus, yang berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menempatkan kita di perusahaan itu, atau juga Tuhan yang mempercayakan kita memimpin sebuah perusahaan, atau mempercayakan saudara memimpin sebuah perusahaan, Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati perusahaan-perusahaan tersebut. Dan saya aja masih bersyukur dan berterima kasih kalau saya masih Tuhan izinkan terus bekerja gitu, di perusahaan yang sekarang ini, dan masih bisa terus berjalan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena juga banyak yang kita lihat bahwa orang-orang yang di luar sana gitu, banyak yang di PHK, atau juga banyak juga anak-anak Tuhan yang perusahaannya mengalami masalah, kegoncangan, yang bingung harus setiap bulan harus mereka lalui gitu, bingung untuk membayar gaji karyawannya. Itu harus terus mengandalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan kita harus tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan yang menempatkan kita, atau Tuhan yang mempercayakan kita, saudara, pekerjaan atau perusahaan, kita harus yakin dan percaya Tuhan juga yang akan menolong dan akan memberkati saudara sebagai karyawan ataupun saudara yang Tuhan percayakan perusahaan. Kita lihat di Yosua 1 ayat 7, hanya saja kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam tahun 2022 ini, dan kedepannya banyak yang harus kita jalani di tahun 2022 ini. Tetapi yang harus kita tahu dan yakini, kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Yang itu yang harus kita pegang teguh dalam kita menjalani tahun 2022 ini. Dan karena kita percaya dan kita sudah meminta kepada Tuhan untuk pada waktu kita memasuki tahun 2022 ini, kita minta Tuhan yang memimpin. Karena hanya Tuhanlah yang memberi kita kekuatan dan memampukan kita menjalani hidup ini. Dan juga di dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung dalam menjalani hidup ini dengan permasalahan yang terjadi. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan jangan lupa kita memperkatakan firman Tuhan. Kita memperkatakan, Tuhan, kami percaya. Tuhan, aku percaya bahwa aku bisa melewati tahun 2022 ini. Tuhan, aku percaya Tuhan akan memberkati perusahaan-perusahaan di mana aku bekerja. Dan yang punya perusahaan, Tuhan, aku percaya Tuhan akan memberkati perusahaan yang aku pimpin ini. Karena perusahaan-perusahaan yang aku pimpin atau saudara pimpin itu punyanya Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, kita tetap memperkatakan
Taurat Tuhan, berkatakan firman Tuhan terus setiap hari di dalam hidup kita. Dan sampai kita lihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat untuk hidup kita. Dan karena itu setiap harinya, kenapa firman Tuhan ini sangat penting. Firman Tuhan ini adalah yang menuntun kita menjalani kehidupan ini. Karena itu dalam menjalani hidup ini kita harus teguh, kita harus kuat menjalani hidup ini. Karena kita tahu hanya dengan kuat dan teguhkan hati kita dan tetap berharap dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan, perjalanan hidup kita akan berhasil dan akan beruntung. Karena itu saya mau katakan, tenggo, jadilah kuat, jadilah teguh. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menguatkan dan teguhkan hati kami, untuk kami percaya dan berharap terus kepada Engkau ya Bapa, dalam kami menjalani hidup kami ini Tuhan. Kedepannya di tahun 2022 kami nggak tahu ya Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi yang kami tahu Tuhan, kami akan melewati bersama dengan Engkau. Kami akan menjalani hari demi hari bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Engkau, orang-orang yang berpegang teguh kepada Engkau, Engkau tidak akan mempermalukan ya Bapa. Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap masalah, setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Dan Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan, yang mungkin kami tidak dapat memikirkan itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan Engkau tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan saudara-saudara kami semua yang mengikuti intimacy worship pada pagi hari ini. Berkati Tuhan, berkati mereka, berkati kesehatan mereka. Mungkin ada yang mendengarkan intimacy worship pada pagi hari ini sedang mengalami sakit, penyakit. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang ajaib dan dahsyat, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan mereka semua ya Bapa. Biarlah dengan tubuh yang sehat mereka dapat melayani Engkau ya Bapa. Mereka dapat melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya ya Bapa, kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan jauh apa yang gak pernah kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, kami menyerahkan hari-hari ke depan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.